teman-teman, bergembira berjumpa dengan Anda sekalian. Semoga saja semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Goes yang akan berbagi informasi-informasi wisata di Taiwan. Ada sebuah artikel yang sangat menarik perhatian Amina karena berkaitan dengan warga asing, pandangan warga asing tentang beberapa objek-objek wisata yang ada di Taiwan dan dengan studi banding dengan warga Taiwan sendiri. Dan di mana dengan tajuknya adalah warga Taiwan sendiri bingung dengan transportasi yang tidak nyaman dan sudah hampir 20 tahun tidak ke objek wisata tersebut, tetapi ternyata disukai oleh wisatawan asing. Mereka sangat menyukai tempat ini. Mungkin teman-teman juga mulai menerka-nerka kira-kira tempat manakah yang menjadi tujuan destinasi wisata asing pada saat mereka berkunjung ke Taipei dan sekitarnya. Nah, Taiwan sendiri yang terkenal dengan beragam kuliner, dengan panorama alam dan juga keramahan penduduk. Dan Amina akui, warga Taiwan memang sangat ramah, entah itu di bagian utara, sentral, atau juga selatan, atau juga di desa-desa kecil. Ketika kita kehilangan arah atau kita hendak numpang toilet, mereka yang juga dengan berbaik hati akan membantu kita. Jadi tidak heran lagi banyak wisatawan asing yang juga memuji keramahan masyarakat Taiwan. Dan di mana faktor-faktor inilah yang menarik banyak wisatawan mancanegara setiap tahun mereka berkunjung ke beberapa objek wisata yang ada di Taiwan. Salah satu tempat yang menarik bagi wisatawan asing, tetapi ternyata ada warga Taiwan sendiri yang merasa bahwa tempat tersebut sulit dijangkau. Ternyata tempat ini juga menjadi tempat yang diminati oleh wisatawan mancanegara, yaitu Jiufen yang ada di bagian utara di Taiwan. Dikatakan wajib dikunjungi oleh banyak wisatawan mancanegara. Yang membuat warga Taiwan, seorang netizen bertanya-tanya, mengapa Jiufen, mengapa Sefen? Padahal untuk transportasi di sana relatif tidak nyaman, tetapi begitu populer di mata warga asing. Dan inilah kondisi inilah yang memicu pembicaraan hangat. Amina juga sangat tertarik dengan pembicaraan ini, maka Amina bagikan kepada teman-teman pendengar RTI. Nah, ada beberapa yang memuji untuk nuansa yang ada di Jiufen maupun Sefen yang sangat unik, sangat menyentuh hati, sangat emosional, pengen berlama-lama di tempat ini, mulai memperlambat langkah kita, kemudian kalau bisa berlama-lama akan lebih baik lagi. Karena meskipun kita berada di atas gunung, untuk kulinernya juga banyak pilihan. Kemudian yang paling disukai adalah penataan kota yang ada di lokasi ini. Rumah-rumah yang dipenuhi dengan tangga-tangga atau anak tangga. Tetapi meskipun transportasi relatif tidak nyaman, mengapa banyak warga asing yang suka dengan tempat ini? Sedangkan juga ada beberapa orang yang juga memberikan kritikan untuk kondisi lingkungan yang ada di Jiufen maupun Sefen, dianggap atau dinilai untuk lingkungannya terlalu ramai dan juga agak berantakan. Kemudian baru-baru ini muncul banyak sekali perdebatan-perdebatan yang cukup sengit antara pro dan kontra bahwa untuk Jiufen dan Sefen adalah objek wisata yang sangat indah dan menarik. Dan Amina juga pengen tahu apa sih alasan yang membuat wisatawan mancanegara mereka juga sangat suka sekali berkunjung ke objek wisata yang satu ini, yakni Jiufen dan Sefen. Dan baru-baru ini juga ada warga Taiwan yang juga mengunggah postingannya. Ia berkata bahwa orang Jepang yang datang ke Taiwan, mereka juga akan langsung menuju ke Jiufen dan Sefen. Masa iya sih? Bukannya harus ke tempat-tempat yang lebih gampang digapai. Contohnya adalah Taipei 101 atau Museum National Palace. Tetapi ternyata banyak yang menilai warga Jepang mereka sangat suka sekali dengan lingkungan yang ada di Jiufen dan Sefen. Hampir seperti orang daratan Tiongkok yang juga harus pergi ke Alishan ketika mereka datang ke Taiwan. Nah, dikatakan jika belum pernah ke Jiufen, rasanya seperti belum pernah menginjakan kaki ke Taiwan. Dan dari unggahan tersebut juga dikemukakan
bahwa dia berasal dari Hsinchu, tetapi dirinya sebagai warga Taiwan sudah hampir 20 tahun tidak pernah pergi ke Jiufen. Maka membuat dia penasaran apakah Jiufen dan Seven ini adalah tempat-tempat yang sudah berubah, renovasi, kemudian juga sudah bertransformasi dan bahkan sehebat itu sehingga banyak sekali wisatawan mancanegara yang suka dan cinta banget dengan Jiufen dan Seven. Dan dari postingannya mulailah dibaca oleh orang-orang dan juga memicu perdebatan dan diskusi. Banyak yang memberikan komentarnya di antara lain adalah membosankan dan juga parkirnya sangat sulit pada saat tiba di Jiufen. Dan juga sudah dirasakan lebih dari 10 tahun tidak pernah lagi ke tempat tersebut. Dan komentar kedua, Jiufen yang sangat buruk di malam hari karena saking ramainya maka tidak bisa berjalan. Kemudian juga ada yang berkomentar air terjun di Seven yang sangat bagus. Kemudian pengalamannya berwisata untuk beberapa industri pertambangan yang sudah terabaikan cukup unik. Dan juga ada yang mengatakan bahwa untuk kuliner yang ada di Jiufen seperti bola ubi talas dan juga beberapa kue-kue panganan yang sangat indah dan membuatnya merindukan tempat ini dan pasti akan berkunjung lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik Jiufen dan Seven bagi wisatawan mancanegara? Beberapa orang asing yang tinggal di Taiwan mungkin mereka juga akan merindukan tempat ini setelah meninggalkannya. Dan seorang netizen yang pernah berimigrasi ke Taiwan berbagi dalam sebuah diskusi ketika ia melanjutkan studi pasca sarjana di Amerika Serikat. Ia juga mengenang masa-masa di sana dan merasakan kerinduan yang mendalam pada saat kita pernah di sebuah tempat dan tempat tersebut menetap cukup lama, tidak lama dan tidak pendek, tetapi ada kenangan-kenangan yang tidak terlupakan, ada kerinduan yang mendalam. Sebagai contoh bagi mereka yang pernah menetap beberapa waktu di Taiwan dengan beberapa keistimewaan utama di Taiwan atau mungkin hal-hal yang lebih menonjol. Di sini mungkin ada kurang lebih 9 item ya. Contohnya adalah kuil, kelenteng, jalan-jalan tua yang biasanya dijadikan sebagai pasar, lalu juga sejarahnya, kemudian transportasi umum. Nah, mungkin di sini juga ada pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa transportasi di Taiwan praktis, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak praktis, sulit dijangkau. Memang ada pro dan kontranya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan musiman seperti festival dan lain-lain. Nah, kondisi-kondisi inilah yang mungkin juga tertanam dari pikiran atau hati seseorang pada saat dia pernah menetap di tempat tersebut. Dan pengalaman unik tersebut juga tidak ada duanya di tempat-tempat yang lain. Kemudian juga baru-baru ini ada seorang mahasiswa pasca sarjana yang telah tinggal di Taiwan selama beberapa tahun juga sempat mengunggah postingannya di Reddit di mana ia mengenang ketika pertama kali datang ke Taiwan. Ia tidak berniat untuk tinggal lama di Taiwan, melainkan hanya sebagai tempat persinggahan saja dalam perjalanannya. Tetapi tak diduga seiring dengan waktu ia tertarik dengan kehidupan dan budaya Taiwan. Bahkan setelah pergi atau setelah meninggalkan Taiwan, ia juga merindukan Taiwan. Lucu juga ya. Dalam artikel tersebut juga menyebut 9 hal yang paling ia rindukan di Taiwan. Pertama adalah sistem transportasi umum yang nyaman dan juga tepat waktu. Kemudian diikuti dengan panorama alam, pegunungan, laut yang sangat menakjubkan. Serta kekayaan akan budaya-budaya yang ada di Taiwan. Seperti kuil, rumah-rumah tua atau jalan-jalan tua yang terawat dengan baik, semuanya mencerminkan suasana atau nuansa sejarah. Bahkan ada beberapa objek wisata unik yang disukai dan di mana di Taiwan sendiri yang selalu menghargai pengalaman atau nilai sejarah yang tidak tergantikan.
Misalkan ada beberapa rumah-rumah tua di Chiayi, rumah kayu tua di Chiayi dengan bangunan bersejarah di Taipei, Tainan, lalu masih ada jalan pelabuhan kuno di Lukang, dan juga masih ada kantor konsulat bersejarah Inggris yang terletak di atas bukit yang menghadap ke laut di Kaohsiung sebagai tempat-tempat yang menjadi kenangannya. Dan ia juga meyakini bahwa dengan musik belanja bersantap yang juga bisa ditemukan di tempat lain, tetapi waktu yang dihabiskan bersama atmosfer sejarah ini adalah hal yang sulit ditiru oleh tempat-tempat manapun, karena setiap tempat juga akan memiliki kisah sejarah tersendiri. Dari unggahannya juga menuai banyak komentar, diantaranya adalah ada yang berkomentar bahwa sudah kembali ke Amerika Serikat dari Taiwan sementara waktu, baru sebulan berlalu dan dia sudah merindukan Taiwan. Ada juga yang berkomentar, saya tinggal di Taiwan selama 8 tahun, baru-baru ini pindah ke Malaysia, tetapi saya rindu dengan Taiwan setiap hari. Dan yang lainnya mengaku bahwa dia orang Taiwan, ia berkomentar bahwa Taiwan tidak akan hilang dan selalu menunggu kepulanganmu. Dan semoga saja kenangan ini abadi. Oke, berdasarkan dari data pariwisata yang Amina dapatkan, survei untuk tahun 2024 terkait pariwisata dan tren wisatawan asing yang dirilis oleh Ditjen Pariwisata Kementerian Transportasi Komunikasi, sebanyak 7,8577 juta wisatawan mengunjungi Taiwan pada tahun 2024. Dalam survei, objek wisata yang paling sering dikunjungi, yang pertama, Taipei 101 berada di peringkat 57,0%, Ximending 56,1%, kemudian juga Chiang Kai-shek Memorial Hall 42,16%, Jiufen menduduki angka 41,37%. Hal ini menunjukkan Jiufen juga merupakan destinasi yang wajib dikunjungi bagi wisatawan mancanegara saat datang ke Taiwan. Dan sedikit berkaitan dengan objek wisata Jiufen. Jiufen yang terletak di distrik Ruifang di kota New Taipei, Taiwan, merupakan kota pegunungan yang terletak di antara pegunungan dan laut. Perpaduan antara suasana nostalgia, panorama pegunungan, dan citra budaya menjadikan favorit bagi wisatawan mancanegara. Dan Amina sangat setuju dengan pernyataan ini. Dan masih ada anggapan bahwa Jiufen sebagai salah satu inspirasi film Spirited Away, dan di mana dari film tersebut yang mengkisahkan lokasi atau tata letak yang ada di Jiufen sehingga semakin menarik banyak wisatawan mancanegara. Selain dari keindahan alamnya, Jiufen yang terkenal dengan budaya teh dan kedai tehnya, kemudian arsitektur dan hidangan lokal. Kawasan Jiufen ini berkembang pesat selama masa penjajahan Jepang berkat penemuan pertambangan emas yang melimpah. Pemerintah Jepang memperkenalkan teknologi pertambangan dan juga membangun rel kereta api, jalan raya, dan fasilitas pertambangan. Kemudian jalanan dan kedai teh serta beberapa bangunan kayu pada masa tersebut yang juga kerap kali mengadopsi arsitektur gaya Jepang. Membentuk fondasi penting dan tempat inilah yang membagikan nuansa nostalgia Jiufen hingga saat ini. Kini, wisatawan mancanegara berjalan-jalan di sepanjang jalan tua tersebut. Mereka yang masih bisa merasakan suasana bersejarah dari era pertambangan emas. Dan sangat menarik bukan? Sebelum Jiufen booming dengan pertambangan emas, tempat ini juga dijadikan sebagai industri pertambangan dan pembuatan kamper atau kapur barus. Dengan latar pegunungan yang memukau, pemandangan laut yang luas, di mana Jiufen yang menawarkan pegunungan laut yang tidak tertandingi, masing-masing dengan keindahan yang khas, baik di musim semi, panas, musim gugur maupun musim dingin, saat hujan maupun malam hari. Baik dari jendela, balkon, atau pintu masuk yang menghadap ke laut, di mana para pengunjung bisa menikmati landscape alami gunung dan juga tepi laut pelabuhan yang luas berwarna biru di segala musim yang ada sepanjang tahun. Ya teman pendengar, demikianlah informasi dalam acara Goes yang Amina bagikan di hari ini. Semoga saja juga menghibur teman-teman dan semoga saja teman-teman juga suka. Dan Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Zaijian, sampai jumpa.
Halo, saya Warna. Jangan lewatkan acara Radio Taiwan Internasional berikutnya ya. Kau yang terindah, kau bermata hati, tetaplah di sini mendampingi